ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada kesempatan kajian malam hari ini. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Syarah Masail Jahiliyah. Itulah penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari apa yang datang sebelum Islam. Kita akan masuk pada perkara jahiliyah yang ke-84. Kata penulis rahimahullah ta'ala, taqarrubuhum ila Allah bidzabhi indal kuburi. Di antara perkara jahiliyah, taqarrubuhum ila Allah, pendekatan diri mereka kepada Allah, bidzabhi, dengan menyembelih indal kubur, di kuburan-kuburan. Kubur jamak dari qabrun. Al-mas'alatu rabi'atu was-samanun, perkara yang ke-84, ad-dabhu indal kubur, itu menyembelih di samping kuburan. Sama saja apakah menyembelihnya itu untuk Allah atau sembelihan yang disyariatkan. Dan terlebih lagi tentunya kalau sembelihan itu bukan sembelihan yang disyariatkan, itu sembelihan yang ada padanya kandungan kesyirikan, ketika ditujukan sembelihan itu kepada selain Allah, maka tentunya ini perkara yang lebih asyaddu munkaran, lebih besar dan lebih berat kemungkarannya. Sebagaimana ada di dalam penjelasan syariat kita bahwa yang namanya ad-dabhu, yaitu sembelihan yang al-masyru'ah, yang disyariatkan, itu ada berapa macam? Ada berapa macam sembelihan di dalam syariat kita yang disyariatkan? Ada 3, yaitu apa? Kurban. Kurban itu namanya apa? Sembelihan kurban ada namanya sendiri. Siapa yang tahu? Kalau sembelihan kurban itu namanya apa? Udhiyah. Jamaknya apa? Adhahi. Namanya udhiyah. Ya, kalau kita memang selama ini akrabnya dengan istilah kurban. Tapi itu ada namanya sendiri, istilahnya di dalam fikih itu udhiyah. Itulah sembelihan kurban yang disembelih setelah salat Idul Adha sampai 13 Dzulhijjah sebelum maghrib, menurut pendapat yang rajih. Ada sebagian para ulama yang berpendapat batasnya sampai tanggal 12-nya sebelum maghrib. Kemudian yang kedua apa? Aqiqah, sembelihan
yang dikaitkan dengan kelahiran seorang anak. Kemudian yang ketiga, yang asalnya disyariatkan dulu. Kalau kafarah itu karena denda. Nadar juga karena sebab. Yang asalnya disyariatkan. Asalnya kalau kita tidak nadar berarti kan tidak ada keharusan. Kafarah kalau kita tidak melanggar sesuatu juga tidak ada keharusan. Yang ketiga apa? Yang sembelihannya orang haji namanya apa? Al-hadiyu. Ya maklum karena kita belum berhaji, jadi tidak hafal. Al-hadiyu. Adapun sembelihan-sembelihan yang lain yang tidak ada syariat-syariat yang khusus, ya, seperti sembelihan untuk ikramud duyuf, memuliakan tamu, maka itu hukumnya sunnah, dapat pahala kita. Tapi kan tidak ada ketentuan sembelihan itu harus yang musinnah, mencakup umurnya, tidak boleh cacat, tidak boleh dia itu sakit. Ya, kalau sembelihannya ini kan bebas. Kemudian tadi disebutkan sembelihan yang karena sebab seperti nadar atau kafarah, maka ini sembelihan karena sebab. Maka semua sembelihan itu wajib bagi kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adzabahu itu adalah jika dikaitkan atau diniatkan untuk ibadah, maka itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan hafidhahu ta'ala, qala Allah ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah kurban li rabbik, hanya untuk Rabbmu. Jadi lam di sana lam takhsis. Li rabbika, hanya untuk Rabbmu. Yaitu ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan setelahnya ayat-ayat yang sebelumnya. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan engkau al-kautsar. Ada yang menafsirkan itu sungai yang ada di surga. Itulah kenikmatan yang besar dan keutamaan, kedudukan yang tinggi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai rasa syukur Allah perintahkan kepada beliau, dan tentunya perintah ini ada berlaku untuk umat beliau, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah kurban hanya untuk Rabbmu. Kata wanhar itu dari kata nahar. Nahar itu nama sembelihan untuk apa? Onta. Ya, kalau sembelihan untuk onta itu namanya nahar. Kalau dabah itu secara umum untuk semuanya. Sebagaimana mungkin antum pernah melihat kalau sembelihan onta itu berbeda ya. Sembelihan onta itu dia disembelih dalam keadaan berdiri. Pisaunya kecil tapi tajamnya luar biasa, dilukai di pangkal lehernya. Ketika dia sudah kehabisan darah baru dia akan jatuh. Nah, makanya disebutkan dalam surah Al-Hajj, wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa ad'imul qani'a wal mu'tar. Maka jika telah jatuh onta itu, maka makanlah dari sebagian dagingnya dan berikanlah makan kepada orang-orang yang fakir. Baik. Kemudian juga beliau menyebutkan dalil, qala ta'ala qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah sesungguhnya aku telah memberikan petunjuk kepadaku Rabbku kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, itulah agama yang lurus, millata Ibrahim hanifa, agamanya Nabi Ibrahim hanifa, yang condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka syahidnya ada di ayat yang setelahnya, kul inna salati,
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku. Menurut apa? Makna yang kedua. Kalau nusuk itu ada yang maknanya dia ibadah secara umum. Tapi makna yang khusus nusuk itu sembelihan. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah Rabb alam semesta. Maka ada di dalam ayat ini kandungan dari kewajiban kita untuk memberikan ibadah kita, termasuk di dalamnya sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan oleh para ulama pada ayat ini terkandung pula dua tauhid apa ini? Rububiyah. Dalam satu ayat ini ada kandungan dua tauhid, itulah tauhid uluhiyah. Fadzabahu ibadatun lillah. Maka kata beliau, dzabah sembelihan itu adalah ibadah kepada Allah atau ibadah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau disebutkan kata laknat seperti ini menunjukkan dosa yang sangat besar, itulah dosa kesyirikan, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan di dalam peribadatan. Baik. Kemudian kadang ada sebagian ucapan dari orang-orang ketika mereka itu sampai kepada mereka dakwah, peringatan, nasihat, bahwasanya apa yang mereka lakukan dari sembelihan-sembelihan untuk selain Allah itu adalah kesyirikan, dan itulah sebab turunnya bencana, musibah, bala. Tapi seringkali mereka akan mengatakan untuk membela apa yang mereka lakukan bahwa itu adalah semacam adat atau kebiasaan saja, atau ucapan-ucapan yang lain. Ini adalah apa? Nguri-nguri budaya leluhur, menghidupkan budaya leluhur. Atau ini istilahnya apa? Apa kalau istilahnya itu? Kearifan lokal. Masya Allah. Macam-macam ucapan mereka. Bantah. Ini bukan kesyirikan, ini cuma adat kebiasaan, ini budaya. Ya, kalau ada ucapan seperti itu, bagaimana kita membantahnya? Bagaimana kita meluruskannya? Ada yang tahu? Kalau ada ucapan seperti itu, bagaimana kita menjawab ucapan seperti ini? Maka kita tanyakan kepada mereka, apakah ketika kalian itu menyembelih kurban, kemudian tidak ada perasaan apa-apa di dalam hati kalian, oh ini sekedar adat kebiasaan kami saja, oh ini budaya kami? Atau ketika kalian itu menyembelih kurban yang kalian tujukan kepada Nyi Roro Kidul, siapa lagi? Penunggu gunung Merapi, penunggu danau ini, penunggu sungai ini, penunggu lembah ini, kalian hadirkan di dalam hati rasa takut kepada mereka atau rasa tawakal, pengharapan kepada mereka agar mereka menjaga orang-orang yang melakukan itu dari turunnya bencana. Ya, kira-kira keadaan hati mereka itu yang pertama atau keadaan yang kedua? Ada ceritanya mereka menyembelih tidak ada perasaan apa-apa, cuman ini kebiasaan yang turun-temurun saja, kita melakukannya dengan senang. Tidak ada ceritanya seperti itu. Pasti disertai dengan apa? Ketundukan hati, takut. Ya, kalau ibadah mahabbah cinta mungkin tidak ya. Apa mereka cinta pada Nyi Roro Kidul itu? Bisa jadi tidak. Tapi mereka takut.
Mereka khawatir akan muncul bencana. Maka kalau mereka mengucapkan seperti ini, kita katakan itulah hakikat ibadah kepada Allah. Itulah hakikat ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita menjawab ucapan-ucapan seperti ini, ya sama halnya kalau kita berbicara tentang tatoyur. Jadi kalau kebiasaan orang-orang itu kalau misalkan bangun rumah nanti nutup rumah, ya kalau di daerah tertentu di tempatnya kakak itu mulai dari nanti boto selamatan lagi, nutup itu selamatan lagi. Ya kalau di sini mungkin masang kayak semacam makanan-makanan apa yang digantung di atas itu, ada bendera, ada janur, ada ketupat, ada kelapa muda. Nah, kalau mereka menganggap itu hal yang biasa, ya kita tanya saja. Atau kita minta, ya kalau itu hal yang biasa, coba kali ini tidak usah dilakukan. Kira-kira berani tidak mereka? Tidak berani, tukangnya tidak berani naik. Tidak berani mereka melakukan. Sehingga rasa khauf seperti itu adalah apa? Ibadah. Dan itu hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Sama halnya mereka melakukan tatoyur mulai dari anak lahir, belum anak lahir malah 4 bulan mapati, 7 bulan metoni, nanti sudah lahir sedekahi lagi bubur merah putih, nanti usia berapa lagi khitanan, nikahan, terus seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan tertentu yang sama. Ya kalau itu menganggap ini kan cuma sedekah saja, kita pengen sedekah bagi-bagi makanan sama saudara sama tetangga, ya kita tanya atau kita minta, coba hal seperti ini tidak usah dilakukan aja kalau cuma sedekah, atau sedekah di waktu yang lain. Ya kira-kira mereka berani tidak? Mereka tidak akan berani itu. Kenapa? Karena hatinya itu sudah ta'alluq, ketergantungannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, kepada kalau istilahnya yang bahu reksa, daerah ini, wilayah ini, jin-jin penunggu, desa ini, desa itu, terus demikian. Maka ini hakikatnya ibadah kepada Allah, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kata beliau, wadzabahu indal kubur, menyembelih di samping kuburan, idza kana taqdiman laha fahada syirkun akbar. Jika sembelihan itu adalah dalam rangka untuk kuburan itu, fahada syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Wa idza kana ta'diman lillah, dan jika sembelihan itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah, walakin fa'alahu indal qabri, akan tapi dia melakukannya di samping kuburan, hatta walau kana dzabih, hingga meskipun orang yang menyembelih itu la ya'taqidu fil kubur, dia tidak punya keyakinan kepada kuburan-kuburan itu. Wa inna ma yadbahu lillah, dan dia sungguhnya hanyalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza i'tadan nas, hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Saya mana tadi? Salah ya. Tayyib. Wa idza kana ta'diman lillah, dan jika sembelihan itu adalah untuk mengagungkan Allah, walakin fa'alahu indal qabr, tetapi dia melakukannya di samping kuburan, yadunnu annahu masyru'un, dia menyangka bahwasanya itu adalah perkara yang disyariatkan atau dibolehkan, fahada bid'atun wa wasilatun ila syirk, maka ini adalah perbuatan kebid'ahan, ya, karena tidak pernah dicontohkan Nabi dan para sahabat. Tidak ada takrir persetujuan Nabi dari apa yang dilakukan oleh seorang sahabat pun, wa wasilatun ila syirki, dan perkara itu juga wasilah, sarana yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi meskipun dia menyembelih karena Allah, atau sembelihan-sembelihan yang tersyariatkan tadi, dia menyembelih udhiyah, menyembelih akikahnya, dia lakukan di samping kuburan,
dan dia meskipun niatkan itu untuk Allah, tetap saja hal ini tidak boleh dilakukan. Karena itu bisa menjadi wasilatun ila syirk, bisa menjadi perantara kepada perbuatan kesyirikan. Kemudian fala yajuzu dzabhu, maka tidak boleh menyembelih indal kubur, di samping kuburan, hatta walau kana dzabih, hingga meskipun orang yang menyembelihnya itu la ya'taqidu fil kubur, dia tidak punya keyakinan atau dia tidak meyakini pada kuburan-kuburan itu. Artinya kuburan-kuburan itu suatu yang diagungkan, dia tidak ada keyakinan seperti itu. Wa inna ma yadbahu lillah, dan dia hanyalah menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza i'tadan nas ad-dabha indal kubur, dikarenakan jika manusia itu sudah terbiasa menyembelih di samping kuburan, ala hada, maka hal ini bisa apa? Ala itu maknanya apa? Mengarahkan atau mengembalikan ila ibadatiha, kepada beribadah kepada kuburan, min dunillah, dari yang biasa dilakukan oleh para kuhan. Kuhan jamak dari kahin. Mereka menyembelih untuk jin. Jin penunggu rumah ini, penunggu pohon yang besar ini. Litiqa'i syarrihim, untuk menyelamatkan atau melindungi dari keburukan mereka. Aulil ilaji, atau untuk pengobatan. Fahada syirkun billah, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sebagian orang-orang yang profesinya seperti itu, ya kadang kalau orang datang kepadanya untuk berobat, disuruh bawa ayam cemani. Tahu ayam cemani? Ayam yang hitam semuanya itu, sampai darah-darahnya itu hitam. Ya, kalau kita berobat kok sudah diminta seperti ini, maka ini tanda bahwasanya dia itu orang yang tidak paham tauhid dan orang yang biasa melakukan kesyirikan. Kemudian amma dzabhu lil akli, adapun sembelihan untuk dimakan, awid dzabhu li ikrami dhaif, atau sembelihan untuk memuliakan tamu, wa yudkaru alaihi ismullah, dan disebutkan ketika menyembelih itu nama Allah Subhanahu wa taala, fahada la ba'sa bihi, maka seperti ini tidak ada masalah. Li'annahu minal adat, dikarenakan hal itu termasuk di antara adat kebiasaan, la minal ibadat, dan bukan termasuk dari ibadah-ibadah yang khusus. Ini adat, dibolehkan. Kita kedatangan tamu, ada kambing, kemudian kita sembelih, maka seperti ini termasuk di antara adat. Dan kalau diniatkan untuk kebaikan, maka itu mendapatkan pahala karenanya. Kemudian setelahnya, wa amma dzabahu al-udhiyati, adapun sembelihan kurban, wa dzabhul aqiqah, dan sembelihan aqiqah, wa dzabhul ladzi yuqsadu bihi al-ibadah, dan sembelihan yang dimaksudkan dengannya itu ibadah, fahada ibadatun lillah, maka ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yudbahu li makhluqin, dan tidak boleh disembelih untuk makhluk, ta'diman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepadanya, ta'dima ibadatin, sebagaimana pengagungan ibadah. Wala yudbahu inda qabri makhluqin, wala yudbahu inda qabri makhluqin, dan tidak boleh disembelih di samping kuburan seseorang, di anna hada ya'ulu ila ibadatihi, dikarenakan hal ini akan menggiring atau mengarahkan kepada peribadatan kepadanya. Nah, bisa mengarahkan atau menjerumuskan seorang terjatuh ke dalam bentuk peribadatan kepada makhluk. Dan subhanallah, kesyirikan di dalam dabah atau sembelihan itu, kalau di negeri kita secara khusus atau di dunia kaum muslimin secara umum, itu sudah banyak sekali. Hampir-hampir tidak ada pantai kecuali pasti ada ritual-ritual kesyirikan. Baik pantai-pantai yang besar yang dikenal itu,
pantai Parangtritis, ya kalau di Jepara adalah pantai Kartini, di Rembang juga ada, di Pati. Bahkan kadang di desa-desa tertentu yang ada di pesisir itu, kita pernah jalan-jalan, kadang nelayan-nelayan kecil mereka buat ritual-ritual sendiri. Ya mungkin sembelihnya tidak besar, bukan sapi, bukan kambing, tapi ayam. Atau seandainya tidak ada sembelian, maka mereka menaburkan bunga setaman, atau ada meminta perlindungan kepada penunggu laut ini, penunggu danau itu. Nah, seperti ini banyak sekali. Dan ini merata di seluruh wilayah. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, hampir merata itu. Kalau teman-teman cerita itu, banyak sekali ritual-ritual seperti ini. Belum nanti yang ada di gunung, di pinggir danau, di sungai, di pematang sawah, di perkebunan. Maka banyak sekali ritual-ritual seperti ini, dan ini adalah hakikatnya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal perbuatan-perbuatan seperti inilah yang paling yang paling menyebabkan cepat turunnya bencana dan musibah. Makanya sering kita tekankan pada diri kita bahwa kalau ada pertanyaan, siapa orang yang paling berjasa kepada suatu negeri? Maka jawabannya apa? Orang-orang ahlu tauhid. Orang-orang yang menegakkan tauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Terkhusus lagi mereka yang mengambil andil peran di dalam menyebarkan dakwah tauhid. Maka mereka orang-orang yang paling berjasa kepada suatu negeri, melebihi orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar sekalipun. Tapi kalau mereka bukan orang-orang ahlu tauhid, masih mencampur di dalam ibadahnya itu kesyirikan-kesyirikan, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah justru menjadi sebab turunnya bencana, jauhnya kemudahan, jauhnya keberkahan, dijauhkan dari kemakmuran. Maka orang-orang yang berjalan di atas jalan tauhid, itulah mereka yang paling berjasa kepada suatu negeri. Oleh karena itulah tidak ada perkara yang paling memperbaiki keadaan suatu kaum, perkara yang paling memperbaiki keadaan kaum muslimin, melebihi bagaimana memperbaiki keadaan tauhidnya. Maka umat ini, terkhusus kaum muslimin di negeri ini, itu lebih butuh dakwah tauhid dibanding perkara-perkara yang lain. Kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan dari perbaikan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan. Kita tidak menafikan kebaikan-kebaikan itu. Tapi keyakinan kita sebagaimana apa yang Allah Rasulnya kabarkan, maka tidak ada kebaikan, keberkahan yang paling besar kecuali dengan sebab tauhidnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kapan kita punya kesempatan untuk mengambil peran di dalam dakwah ini, meskipun hal-hal yang sifatnya sederhana, seremeh apapun, cuma sekedar kita diskusi, ngobrol, kita bisa memberikan nasihat, menjadikan sebab sampainya hidayah kepada saudara kita sehingga dia mau meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, maka ini kebaikan yang sangat besar. Terlebih lagi ketika seseorang bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu, mengajarkan perkara tauhid atau ilmu kepada yang lainnya. Baik. Kemudian setelahnya kata beliau, ihtifaduhum bi asaril mu'adzamin, yaitu penjagaan mereka atau pelestarian, istilahnya itu, pelestarian mereka kepada peninggalan-peninggalan orang-orang zaman dahulu yang dianggap besar. Al-mas'alatani al-khamisa wa sadisa wa samanun, perkara jahiliyah yang ke-85 dan 86, at-tabarruk bi asaril mu'adzamin, mencari keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan orang-orang besar zaman dahulu. Atau istilahnya bertabarruk dengan petilasan-petilasan mereka.
Sebagaimana hal seperti ini ada kaitannya dengan pembahasan yang sudah berlalu. Kadarin nadwah, kata beliau seperti darun nadwah. Darun nadwah itu apa? Itu satu bangunan yang digunakan orang-orang Quraisy zaman dahulu untuk bermusyawarah. Waftikharu man kana tahta yadihi bidzalik. Dan membanggakan apa yang dahulunya berada di bawah tangannya bidzalik terhadap hal tersebut. Kama qila li Hakim bin Hizam, seperti pernah dikatakan kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini yang punya tanah di Darun Nadwah dan dia menjualnya kepada khalifah. Bi'ta makrumata Quraisy, apakah engkau telah menjual kemuliaan orang-orang Quraisy? Faqal dahabatil makarim ila taqwa. Kemuliaan-kemuliaan itu telah pergi menuju kepada ketakwaan. Baik. Kata beliau, ta'dimu asaril mu'azzamin, mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang zaman dahulu yang diagungkan, minal ulama, dari kalangan para ulama, atau minal muluk, atau dari para raja, atau minar ru'asa, atau para pemimpin-pemimpin, bi antuhya hadil asar, dengan menghidupkan peninggalan-peninggalan ini, wa turammamu, dan dilestarikan, wa tusanu, dan dijaga, fahadal amalu wasilatun min wasailis syirk. Maka seperti ini, perbuatan seperti ini adalah sarana dari sarana-sarana menuju kesyirikan. Wa hada min dinil jahiliyah, dan ini termasuk dari agama jahiliyah. Li'annahu ya'ti jailun, dikarenakan kelak akan datang suatu generasi, fima ba'da, pada apa yang datang setelahnya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, au yaqulu lahumus syaitan, atau syaitan itu mengatakan kepada mereka, inna aba'akum, sesungguhnya bapak-bapak kalian, ma utufidu bihadil asar, tidaklah mereka itu apa, atau bisa dibaca ma ihtafadu bihadil asar, tidaklah mereka itu melestarikan peninggalan-peninggalan ini, illa li'anna fiha barakatan wa fiha khairan, kecuali dikarenakan ada pada tempat-tempat itu keberkahan dan juga ada padanya kebaikan. Nah, sebagaimana mungkin sudah berlalu di dalam perkara-perkara sebelumnya, keberkahan itu perkara apa? Min umuril ghaibiyah. Keberkahan-keberkahan itu perkara gaib yang kita tidak akan mungkin bisa mengetahui keberkahan sesuatu atau sesuatu itu mengandung keberkahan kecuali dengan jalan apa? Min tariqatil wahyi, kecuali dengan dari jalan wahyu. Tidak bisa sesuatu diketahui keberkahannya kecuali dengan apa? Jalan wahyu. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengatakan tempat tertentu, benda tertentu dia memiliki keberkahan, maka dia telah mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, dan itu dosa yang sangat besar. Dan kapan ucapan dia itu menjadikan orang-orang tertipu sehingga melakukan kesyirikan, dengan sebab ucapannya dia menanggung dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Betapa beratnya ya. Karena kejahilan, kebodohan seseorang, dia menanggung dosa sedemikian besar. Karena dia mengatakan, oh ini peninggalannya Sunan Fulan, Mbah Fulan. Akhirnya orang-orang mengagungkannya, menziarahinya. Dia bertabaruk padanya, bertawasul dengannya. Nah, karena sebab ucapan seperti ini, dia menanggung dosa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Faya'budunaha min dunillah, maka mereka akan beribadah kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anal jailal awwal, dikarenakan generasi yang pertama, hayya alahumul asbab, telah menyediakan untuk mereka sebab-sebabnya. Nah, ini orang-orang dulu kalau mereka bicara tanpa ilmu, hanya membangun ucapannya di atas persangkaan-persangkaan, kata beliau apa? Generasi seperti ini hayya alahumul asbab, telah menyediakan untuk mereka sebab-sebab perbuatan kesyirikan. Kama fa'ala syaitan, sebagaimana dilakukan oleh syaitan ma'a qaumi Nuhin, bersama dengan kaumnya Nuh,
lama amarahum bitaswiril salihin, tatkala syaitan memerintahkan mereka untuk membuat patung-patung orang-orang saleh. Walakin jaa jailun juhalun fa'abaduha, akan tapi telah datang generasi yang bodoh-bodoh, maka mereka kemudian beribadah kepadanya. Yang tadinya cuma apa? Untuk mengenang saja kebaikan orang-orang para wali yang dikubur, sehingga bisa mengikuti, meneladani kebaikan-kebaikan mereka. Tapi ketika sudah berlalu puluhan tahun, ratusan tahun, ilmu semakin diangkat, orang-orang alimnya semakin jarang, semakin tidak ada, maka orang-orang yang datang setelahnya akan kelak beribadah lagi kepada berhala-berhala. Sebagaimana ini dikabarkan oleh Nabi SAW, kelak akan kembali orang-orang itu beribadah kepada berhala. Dan sekarang sudah mulai apa? Nampak kan banyak sekali kuburan-kuburan yang dibangun sekarang ini. Ya, mungkin suatu saat ada orang-orang yang punya ide-ide bikin apa? Patung Sunan ini, patung apa? Gus ini, patung wali ini. Terus nanti akan berulang sebagaimana terjadi di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Baik. Wa hada min fi'lil jahiliyah. Ini termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Humul ladzina yu'adzimuna asarul udama. Mereka lah orang-orang yang mengagungkan peninggalan-peninggalan atau petilasan-petilasan orang-orang besar zaman dahulu. Wa yuhafiduna 'alaiha wa yasununaha. Mereka menjaganya, mereka apa? Melestarikannya. Summa tu'badu min dunina walau 'alal muddal ba'id. Kemudian tempat-tempat itu diibadahi dari selain Allah, meskipun terjadinya apa? Di waktu yang panjang setelahnya. Fala yaqul qail, maka tidak boleh kalau ada orang yang mengucapkan an-nasul an ala dinin sahih wa ala tauhid. Manusia sekarang ini kan di atas agama yang benar, yaitu agama Islam, dan di atas tauhid. Masa kita khawatir akan terjadi peribaratan kepada selain Allah sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu? Kata beliau Syekh Fauzan apa? La yaqulu qail. Tidak boleh orang yang mengucapkan seperti ini berucap demikian. Naqul, kita katakan, la yuktasarun nadharu alal waqtil hadir. Tidak boleh pandangan itu hanya dicukupkan pada waktu sekarang ini saja. Tidak bisa. Wa inna ma yajibu an-nadhru lil mustaqbal. Dan sesungguhnya wajib untuk memandang itu pada masa yang akan datang. Ini kalau dibiarkan terus seperti ini, maka akan terbuka pintu kesyirikan. Baik. Ma'annal hadirin, bersamaan bahwasanya orang-orang yang sekarang ini, hadirin maksudnya orang-orang di zaman sekarang ini, la tu'manu alaihimul fitnatu aidan, tidaklah akan merasa aman bagi mereka dari fitnah juga. Fitnah itu artinya apa? Munculnya kesyirikan, kekufuran. Lakin al-mustaqbalu asyad, akan tapi orang-orang di masa yang akan datang itu lebih bahaya lagi. Fala yajuzu al-inayatu bihadil asar, maka tidak boleh memberikan perhatian kepada tempat-tempat peninggalan seperti ini melebihi apa yang sekedarnya saja. Wa ma halakatil umam illa bimisli hada, dan tidaklah umat-umat terdahulu itu binasa kecuali disebabkan karena perkara yang seperti ini. Wa wa annahum adzamu asara kubaraihim, yaitu bahwasanya mereka itu dulu telah mengagungkan peninggalan-peninggalan para pembesar-pembesar mereka. Hatta sarat awsanan fil mustaqbal, sehingga menjadi kemudian berhala-berhala di masa yang akan datang setelahnya. Fal wajibu alal muslimin at-tanabbuh li hadzal amr, maka yang wajib bagi orang-orang kaum muslimin untuk memperingatkan terhadap perkara ini. Wa dzakara syekh syahidan lidzalik, dan Syekh, ya, siapa yang dimaksud ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah menyebutkan syahid. Syahid itu artinya pokok pembahasan lidzalik terhadap hal tersebut, yaitu apa? Darun Nadwah di Mekah. Darun Nadwah di Mekah.
wa hiya makanun yajtami'u fihi akabiru Quraisyin. Itulah tempat yang dulu para pembesar-besar Quraisy itu biasanya berkumpul litashawuri fil umuril muhimmah, untuk bermusyawarah pada perkara-perkara yang penting. Ini termasuk ketika kejadian renovasi perombakan Ka'bah, maka mereka berselisih siapa ini yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Masing-masing menganggap mereka qabilah yang utama, paling berhak. Akhirnya mereka memutuskan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau belum diutus sebagai nabi. Karena beliau dikenal sebagai seorang al-amin, orang yang terpercaya, tidak pernah dikenal berdusta, berkhianat. Akhirnya beliau membuat keputusan untuk untuk mengambil satu kain yang lebar, kemudian masing-masing qabilah memegang ujung-ujungnya, kemudian beliau sendiri yang meletakkan di atas kain itu, kemudian diangkat bersamaan, lalu beliau meletakkan kembali di Ka'bah. Ini diantara apa yang pernah dilakukan di Darun Nadwah. Ya, termasuk Darun Nadwah itu tempat musyawarah mereka untuk usaha membunuh Nabi. Mereka juga bermusyawarah di sana. Baik. Kita selesaikan. Falamma ja'al Islam wa zalat al-jahiliyah. Maka tatkala Islam telah datang dan telah hilang jahiliyah, masa-masa jahiliyah, baqiya mabna darin nadwah. Maka masih tersisa bangunan dari Darun Nadwah ala halihi, pada keadaannya, ila waqti Muawiyah, sampai pada zamannya Khalifah Muawiyah radhiyallahu an, litamalluki wal intifa bisuknaha, untuk pemilikan beliau dan untuk mengambil manfaat dengan menghuninya atau menempatinya, wa tahwiliha an hayatiha, dan merubahnya dari keadaannya. Fashtara hadhihi dar, maka Muawiyah beliau membeli rumah ini min Hakim bin Hizam. Pemilik dari Darun Nadwah itu yang disuruh menjaga itu namanya Hakim bin Hizam. Maka Muawiyah radhiyallahu an membeli darinya. Falaman nasu hakiman ala dzalik. Maka kemudian orang-orang itu mencela Hakim karena perbuatan beliau, karena keputusan beliau. Qalu, mereka bertanya, lima bi'ta hadal asar min asari aslafina. Kenapa engkau menjual peninggalan dari peninggalan para pendahulu-pendahulu kita ini? Wa bi'ta makramata Quraisy, dan kau telah jual kemuliaan orang-orang Quraisy. Qal, maka Hakim bin Hizam mengatakan radhiyallahu an, dhahabat al makarimu ila taqwa, telah pergi kemuliaan-kemuliaan itu menuju kepada ketakwaan. Artinya dengan ilmu beliau khawatir bahwasanya tempat itu akan dikeramatkan oleh orang-orang yang datang kelak, yang sedikit ilmunya atau jauh dari ilmu yang benar, kemudian akan mengagungkannya, bertabaruk dengannya, atau mengkhususkannya dengan ibadah-ibadah. Maka seperti ini beliau khawatirkan. Makanya beliau mengatakan dhahabat al-makarimu ila taqwa, telah pergi kemuliaan-kemuliaan itu kepada ketakwaan. Baik. Wa hadza ma'khudun min qouli ta'ala, dan ucapan beliau ini diambil dari firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hada huwal jawabus sadidu, maka ini adalah jawaban yang lurus, al-muwafiqu li kalamillah, yang mencocoki kalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa hada min nuril basirah, dan ini termasuk di antara cahaya ilmu, wa nuril iman, dan cahaya keimanan. Fadalla ala annahu la yajuzul ihtifadu, maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh al-ihtifad, itu melestarikan, bil asaril qadimah, dengan asar atau peninggalan-peninggalan terdahulu. Lianna hada ya'ulu ila syirk,
Ya, karena ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Walau fima ba'du, meskipun pada pada masa yang setelahnya. Wad-din jaa bisaddi turuqil mufdiyah ila syirki, dan agama itu telah datang bisaddi turuq. Apa artinya? Telah datang dengan menutup jalan-jalan al-mufdiyati yang bisa menghantarkan, menjerumuskan ila syirki, kepada kesyirikan. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam penjelasannya di dalam kitab Tauhid, bagaimana Nabi SAW itu menutup pintu-pintu kesyirikan itu. Salah satunya sebagaimana apa yang sudah disebutkan di dalam perkara sebelumnya, sampai-sampai ketika beliau menjelang wafat, yang beliau fikirkan adalah keadaan umat beliau. Beliau khawatir umat beliau itu akan kembali kepada kesyirikan. Oleh karena itulah ada disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis dengan konteks yang berbeda-berbeda. Maka disebutkan di dalam salah satu hadisnya, beliau memberikan peringatan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini beliau sebutkan kepada umat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau menjelang beliau wafat, karena perhatian beliau yang besar. Sehingga pintu-pintu kesyirikan itu sebetulnya sudah ditutup semuanya. Tidak ada perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kecuali sudah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja yang namanya manusia ketika sudah berjalan, berkembang ratusan tahun, ribuan tahun, muncul sekian banyak pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam. Ini sebetulnya saya ingin mengucapkan sesuatu tapi khawatir nanti dianggap radikal. Kan banyak sekali tempat-tempat di Indonesia ini kan. Ada peninggalan ini, peninggalan itu, tempat ibadah ini, tempat ibadah itu. Ya, banyak sekali yang ujung-ujungnya menjadi sumber terjadinya kesyirikan. Maka kalau ada seorang pemimpin yang menegakkan hukum Allah, menegakkan tauhid, mencari keridhaan Allah dan keberkahan darinya, maka di antara kewajiban mereka adalah menghilangkan semua pintu-pintu yang menjadikan sebab terjadinya kesyirikan. Mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar, pernah terjadi di Afghanistan. Dulu saya pernah baca. Tapi ketika mereka orang-orang Taliban itu berkuasa yang pertama, tapi mungkin karena pendekatannya agak keras, kaku, kasar, sehingga akhirnya menimbulkan kebencian, permusuhan itu. Itu pernah ceritanya ada patung, ya, tempat peribadatan salah satu mereka, agama mereka, yang usianya sudah ribuan tahun, 1000 tahun lebih kalau tidak salah. Itu dibom, dihancurkan. Wah, UNESCO marah. UNESCO marah. Pernah dengar Pak? Pernah dengar ya? Marah itu. Ini warisan budaya tidak ada nilainya ini, kata mereka seperti itu. Ya, tapi karena mereka tidak punya ilmu, jadi kalau orang-orang yang punya ilmu tidak akan mengucapkan ucapan seperti itu. Kalau orang yang berilmu akan mengatakan meskipun itu dihargai miliaran rupiah, triliunan rupiah, maka lebih mendatangkan kemakmuran kepada suatu negeri ketika dihancurkan. Ketika itu adalah perkara-perkara yang bisa, atau tempat-tempat yang bisa menjadikan sebab terjerumusnya orang-orang kepada kesyirikan. Ya, kalau sekarang melakukan seperti itu ya berat sekali. Ancamannya berat sekali, dan itu kadang malah merusak dakwah. Kadang malah merusak dakwah, kecuali orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau orang tidak punya kekuasaan tidak boleh. Seperti pernah kejadian beberapa mungkin setahunan yang lalu, ada orang-orang yang karena mungkin semangat girohnya tinggi mengobrak-abrik peralatan-peralatan yang mau dijadikan sedekah laut di pantai selatan sana. Nah, dengar? Nah, ini juga tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Kalau penguasa memerintahkan baru boleh dilakukan. Tapi kalau kita sendiri maka tidak boleh dilakukan. Karena wewenang kita, kekuasaan kita hanya sekedar mengingkari dengan ucapan lisan, dan itu paling besarnya. Kalau tidak mampu lagi, sudah diingkari di dalam hati. Kalau mengingkari dengan tangan,
maka harus orang yang punya kekuasaan. Dan itu ternyata malah menjadikan apa? Semakin besarnya fitnah yang terjadi untuk dakwah ini. Padahal bisa jadi kadang orang-orang yang melakukan itu orang-orang yang dihasut saja, sengaja membuat apa? Kericuhan, masalah, fitnah, sehingga sebetulnya biar terjadi apa? Keributan, kegaduhan, sehingga orang-orang dihasung untuk melakukan seperti itu. Kadang orang tidak sadar. Ya, seperti orang-orang yang mengebom tempat-tempat ibadah mereka, kadang mereka tidak paham melakukan itu karena apa? Karena dihasut saja orang-orang yang menginginkan kerusakan yang terjadi di negeri ini. Baik. Ada soal sebelum saya tutup? Ahsan. Kalau hukum mengunjungi, berziarah, maka tidak boleh. Ini seperti rame juga ya kemarin katanya. Nama susah sih kalau Ustadz ditanya kok di YouTube, ya kan? Bagaimana hukumnya berziarah berwisata ke Candi Borobudur? Ya, dia jawab ya harus dengan ilmu. Repotnya kalau pertanyaannya langsung lisan. Kalau pertanyaannya di kertas, maka bisa dipilih kan? Wah ini bahaya, sensitif, masuk kantong saja, tidak usah dibahas. Repotnya kalau ditanya di depan langsung secara lisan. Ya, akhirnya jawab apa adanya. Akhirnya rame lagi. Ini masa-masa penuh dengan sensitif. Kalau niatnya berkunjung, berziarah langsung, sesuatu yang seperti apa? Safar apalagi, maka seperti ini haram hukumnya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, haram, tidak boleh. Meskipun tujuannya wisata, lihat pemandangannya saja. Tapi kalau di sana ada tempat-tempat peribadatan mereka, maka tidak boleh. Maka hal seperti itu tidak boleh. Kalau melewati, misalkan suatu saat ada rombongan musafir, dia melewati tempat yang di situ adalah tempat-tempat orang yang diadab, maka petunjuk Nabi SAW yang wajib bagi mereka adalah berlalu saja. Adalah apa? Berlalu saja. Nah, kadang kita hal seperti ini kurang diperhatikan, sehingga kadang kalau kita ke tempat tertentu sebetulnya niatnya untuk rihlah, riyadhah, olahraga. Tapi kemudian di sana ada petilasan-petilasan atau sisa-sisa candi-candi dan sebagainya, maka jangan lama-lama di situ. Yang paling bagusnya apa? Cepat tinggalkan. Ya, kadang kita lupa seperti ini atau kita tidak sadar, kadang menganggap hal yang biasa, padahal petunjuk Nabi SAW hendaknya tinggalkan tempat seperti itu, jangan berdiam terlalu lama. Baik. Saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat untuk kita. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.